Om Swastiastu sebentar. Mengingat situasi ke depan ini sangat sulit sekali. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh manusia dengan terjadinya panas ekstrem ini. Dari tanggal 20 sudah terjadi sampai tanggal 6, bahkan lebih, bahkan tahunan. Hati-hati. Karena ini pengleburannya lewat microslip namanya. Tapi ada yang lebih berbahaya dari kena panas ekstrem ini di samping microslip, namanya micro slip. Ini namanya heat stroke. Ada yang lebih berbahaya dari microslip ini, yaitu heat stroke. Apa itu yang dimaksud dengan heat stroke? Yaitu kondisi yang paling berat yang diterima terhadap tubuh akibat dari cuaca panas ekstrim. Jika terpapar lebih dari 15 menit, membuat tubuh ini tidak bisa mengontrol regulasi pengaturan suhu dalam tubuh. Nah, disinilah akan bisa menyebabkan tersumbatnya termogulator. Dengan tersumbatnya termogulator, di sana akan menyebabkan hidrasi tinggi, haus terus, haus. Jika tidak minum sedikit pun tidak minum, nah disinilah badan tidak akan mengeluarkan keringat. Dia tidak akan keluar keringat. Dengan tersumbatnya termogulator dalam tubuh, macetnya sirkulasi anunya di dalam tubuh kita, regulator itu orang bilang, ini termogulator itu, sehingga menyebabkan meningkatnya mutabilisme. Atau mutabilisme yaitu bisa tubuh seperti kejang, kram, jantung berdebar seperti orang dikejar-kejar gitu. Bahkan mual, muntah tapi gak keluar, pusing. Nah, kalau pertolongannya tidak cepat, dibawa ke unit gawat darurat, di sana terjadi pingsan. Kalau sudah pingsan tidak bisa hidup lagi. Panas ini bukan suhu panas. Nah, pernah saya dapat baca di ilmu sainsnya, panas ekstrem penyebabnya, gitu saya dapat baca itu, perputaran bumi terlalu cepat. Putaran bumi itu cepat, muter cepat ya, sehingga lebih cepat terjadi planet sejajar gitu, ilmu sainsnya saya baca. Dengan cepatnya perputaran bumi sehingga melemahnya elemen magnetik bumi, melemahnya magnetik bumi, berhentinya inti bumi. Nah, kalau inti bumi berhenti sehingga menyebabkan panas, tapi bukan suhu panas, panas tapi bukan suhu, bukan gelombang panas. Ini panas yang terjadi itu. Apabila ini terus terjadi sampai 100 derajat Celcius atau 90 derajat Celcius, apapun bangunan beton, bangunan besi akan meleleh. Oh, begitu sebenarnya, mengeri itu kan? Bangunan besi, bangunan beton akan meleleh, rumah akan rata dengan tanah. Kalau manusia kena ini melepuh kulit, melepuh semua. Nah, disinilah berbahayanya ke depan. Karena ini berakhirnya zaman Kali Yuga, berakhirnya zaman Kali Yuga, bangkitnya zaman Budi Pekerti.
berakhirnya zaman Kaliuga, datangnya zaman Sukerta. Kalau manusia tidak kembali ke kesadarannya budi pekerti, disinilah kehancurannya. Biar semua tahu. Oke? Manusia harus menghilangkan 7 kegelapannya. 7 kegelapannya itu, kalau dia kaya, sombong dengan kekayaannya. Kalau dia ganteng, cantik, gonta-ganti pasangan, ajum dia dengan kegantengannya. Kalau dia merasa dirinya pintar, sombong dia dengan kepintarannya, melecehkan orang lain. Kalau dia berkasta, merasa dirinya kasta lebih tinggi, merendahkan orang lain. Kalau dia nyari kerjaan, hanya dia mikirin pendapatan aja, berambisi terus mencari. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuhan yang di sini membutuhkan dirinya. Saya sudah sebelum gerhana, bahkan 1 tahun yang lalu sudah saya umumkan, tapi dinyinyirin terus sama orang-orang goblok itu. Sombong saya. Tuh, dinyinyirin terus. Jadinya tidak tidak tersambung, jadinya instruksi dulu. Nah, itu yang saya sampaikan kepada semuanya, bahwa ini kedepannya sampai tahun 2054 akan parah, terus akan parah. Hati-hati keluar rumah, jangan keluar lebih dari 15 menit. Usahakan naik sepeda motor, saya pakai jaket lengkap 10 menit, seret mampir cari toko atau warung atau supermarket biar dapat AC. Sebentar lagi sudah dingin, sudah kembali pulih, beli minum lagi, ngebut 10 menit lagi berhenti. Jangan lebih dari 15 menit. Dari 15 menit kok sampai terpapar kena panas, di sanalah kata jadi pingsan. Kan sudah pakai jaket, sudah pakai topi, helm pakai. Karena ini bukan gelombang panas, ini adalah molekul bumi, inti bumi terdiam, melemahnya magnet bumi, jadinya perputaran bumi terus cepat. Nah, inilah menghasilkan panas, bahkan akan meruntuhkan semua seng, besi, beton dong. Nah, sekarang saya tanya pada semua Tuhan, sudahkah semua Tuhan mempersiapkan dirinya? Mempersiapkan keselamatannya, bukan mempersiapkan dirinya membakti ke Umay. Bahkan orang membakti ke Umay itu kalau tidak datang di saat puja wali pura tersebut, itu ngerat dan dewa yang melihat di sana bersembilan tahun. Karena yang membutuhkan penyucian itu, yang membutuhkan ritual tatua susul pacara itu tubuh kita, bukan Tuhan, bukan dewa. Nanti semua Tuhan gratisan membakti ke Umay, menyebarkan energi buruk. Nah, itulah ibaratnya semua Tuhan makan nasi tidak pernah berak, tidak pernah BAB. Kita terlalu diajarkan kepalsuan. Sembahyang itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Hanya sembahyang sudah cukup. Dan nagih neko-neko, dan nagih kenen kita malih oleh rezeki, oleh kita sudah ada dalam mantra omatmu, tatuatmu itu sudah. Ya Tuhan, sucikanlah tubuh jiwa hamba. Itu artinya itu penugrahan itu untuk ya Tuhan, berikanlah hamba bagian dari rezeki juga itu. Dan semua Tuhan tidak gampang dipasukan oleh kedewan-dewan. Diajak membakti ke Umay, yang penting dumugi selamat sareng sami rahayu pangsiu pandangan ulah haloh gitu. Nah, inilah yang terjadi. Biar semua Tuhan tahu, kedepannya akan tambah parah, kedepannya akan tambah sulit. Air akan sulit, makanan akan sulit, pekerjaan akan sulit. Kalau semua Tuhan tidak berubah diri dari sekarang, kembali ke kesadarannya budi pekerti, belajar mulat sederhana dari sekarang, egonya diturunkan, hilangkan sabto timiranya, hilangkan 7 kegelapannya itu yang saya tidak sebutkan itu, supaya semeton ada jalan keluar hidup ke depannya. Kirang langkung atau tiang nas genggeran senam pura sinam untuk permesanti. Om Santi 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 Om.